Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Pendeta Muda Prapto dalam Siraman Rohani Gereja Salmasi Pegangsaan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ajari kami untuk kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Kuatkan kami, teguhkan kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, belakangan saya suka sekali mendengarkan lagu almarhum Nike Ardila, ya, karena lagunya puitis sekali, ya, dan saya suka dengan syair-syairnya, ya. Tapi ketika saya mendengarkan lagu ini bukan berarti saya sedang dalam kondisi galau, ya. Ketika saya menyanyikan lagu ini bukan berarti saya galau, tapi karena lagunya enak sekali untuk dinikmati. Izinkan saya menyanyi dan semoga tidak fals, ya. Lagunya itu bunyinya seperti ini. Ku tak peduli walau diri lelah mencari cintamu yang hilang. Ku tanya angin di mana gerangan, kisah lama dapat ku temukan. Aku ingin semua akan terulang. Ya, kira-kira seperti itu lagunya, ya. Di situ saya teringat ketika sering mendengar lagu ini, menyanyikannya berulang-ulang, lalu kemudian saya terfikirkan tentang judulnya. Judulnya adalah Mencari Dirimu, ya. Mencari dirimu. Sama ketika saya menyanyikan lagu ini berulang-ulang, saya teringat dengan apa yang dilakukan oleh Bapa kita yang baik, Bapa kita yang kudus, Bapa kita yang penuh kasih, ya. Kita tentunya mengingat bagaimana ketika manusia jatuh di dalam dosa, ada usaha atau ada tindakan dari Tuhan untuk mencari manusia. Di Taman Eden, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, lalu kemudian ada suara langkah kaki, dan kemudian manusia takut dan bersembunyi. Lalu kemudian di sana Tuhan berkata, "Di manakah dirimu, Adam? Di mana engkau?" Ya, artinya ada tindakan Tuhan mencari manusia yang terhilang. Ketika hubungan manusia dengan Tuhan itu mulai rusak, terpisah, ada tindakan Tuhan agar hubungan antara manusia dengan Tuhan terjalin kembali. Dan di sini kita bisa melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ini adalah tindakan Allah supaya manusia kembali lagi bersekutu dengan Tuhan. Dia mencari manusia yang terhilang supaya manusia itu kembali lagi dalam pelukan Tuhan. Dia tidak peduli dengan masa lalu manusia. Dia tidak peduli dengan apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Yang dia inginkan adalah kembalinya manusia dalam pelukan Tuhan. Dia tahu manusia itu akan sulit sekali bertemu dengan dia, karena dosa dan terang itu, atau kebenaran Tuhan itu, dosa dan kekudusan Allah itu tidak mungkin bisa bertemu. Oleh sebab itu Tuhan mencari manusia untuk mengembalikan hubungan yang rusak itu dengan cara Yohanes 3 ayat 16. Dia mencari manusia, dia mengembalikan manusia untuk berhubungan kembali dengan dia dengan cara mengorbankan Yesus putra tunggalnya yang kudus untuk menjadi penebusan bagi kita semuanya yang berdosa. Karena begitu besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita manusia yang berdosa ini, Dia korbankan putranya. Dia korbankan miliknya, supaya kita, manusia yang terhilang, yang dicari oleh Tuhan, kembali kepada pelukannya.
Dia tidak pedulikan apa yang sudah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Yang dia pikirkan adalah manusia harus kembali ke dalam pelukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, di sini kita bisa melihat betapa kasih Allah itu luas dan dalam untuk kehidupan kita. Manusia yang berdosa, tetapi Tuhan yang menyelesaikannya. Manusia yang memberontak, tetapi Tuhan mendamaikan semuanya. Kalau putra tunggalnya saja dikorbankan buat kita, untuk mencari kita, untuk mengembalikan kita dalam pelukan Tuhan, mungkinkah Tuhan tidak akan peduli dengan kehidupan kita? Yang mungkin saat ini kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan konflik rumah tangga, dalam keadaan konflik dalam pekerjaan, dalam keadaan susah ekonomi dan sebagainya. Kalau Tuhan mencari manusia yang terhilang dan mengembalikannya dengan pengorbanan putranya yang kudus, mungkinkah Tuhan tidak peduli terhadap keadaan kita sekarang ini? Bahkan Tuhan mencari setiap anak-anak Tuhan yang lelah. Dan Yesus juga berkata pada waktu itu, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Jadi Tuhan bukan hanya mencari, tetapi Dia juga bertanggung jawab terhadap kebutuhan kita, kehidupan kita. Inilah yang menjadi tantangan buat kita sekarang. Maukah kita datang kepada Tuhan, di mana Tuhan mencari kita untuk kita datang kepada Dia? Maukah kita datang kepada Tuhan yang sudah membuka kasih-Nya untuk kita? Tuhan selalu mencari orang-orang yang terhilang. Tuhan juga mencari orang-orang yang sedang dalam kondisi lemah iman. Yang terhilang dicari Tuhan untuk diselamatkan. Yang dalam kondisi lemah iman Tuhan cari supaya mendapatkan kekuatan. Dan 24 jam Tuhan membuka hatinya untuk kita datang kepada Dia. Dia sudah korbankan Yesus, satu-satunya yang Dia kasihi. Dan kita dipanggil juga oleh Dia untuk datang kepadanya. Ini adalah hal yang langka terjadi di dalam dunia ini. Hanya Bapa di surga yang dapat melakukannya. Mungkin saat ini kita panik dengan kondisi COVID. Mungkin saat ini kita bingung ke depannya kita akan seperti apa. Mungkin saat ini kita sedang berpikir tentang ekonomi kita, pekerjaan kita, kondisi yang terjadi yang berat dalam kehidupan kita. Mari kembali pada kebenaran firman Tuhan siang ini. Allah mencari umatnya supaya umatnya berseru-seru kepada Dia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif mencari, mendamaikannya. Dan ketika anaknya yang sudah di dalam putranya yang kudus, yang sudah mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, mengalami kelemahan iman pun, Allah tetap mencari, Allah tetap memperhatikan, dan Allah juga menunggu Bapak Ibu Saudara dan saya mendatangi Dia untuk menceritakan segala persoalan kita dan mendapatkan pertolongannya. Jadi kiranya renungan ini boleh menjadi penuntun kekuatan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan mencari dirimu. Tuhan peduli akan hidupmu. Tuhan selalu memperhatikan persoalanmu. Marilah datang kepada Tuhan, berdoa, dan nantikan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau yang telah mencari kami dan yang telah menyelamatkan kami. Dan kami percaya Engkau juga yang akan terus memelihara kami. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang besar yang tidak meninggalkan kami. Ya Bapa, berkatilah setiap kami semua dalam kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan kesehatan kami, hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkatilah setiap kami semua yang mengandalkan Engkau dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.